Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Ibu Kartina Natalilova, SEMSI, selaku dosen mata kuliah Advance 2. Selamat pagi, siang, sore, malam juga kepada teman-teman yang ikut menonton video presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perihal PSAK 110 tentang laporan keuangan konsolidasian. Sebelum masuk ke presentasi, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Melania Amelia Rusyadi dengan NIM 2022-755. Selanjutnya ada Karisma Indasari dengan NIM 2022-757. Ada Mutia Hairunisa dengan NIM 2022-762. Ada Sally Marwanti Anggraini dengan NIM 2022-763. Ada Mariska Riani Putri, NIM 2022-768. Dan yang terakhir ada Anissa Ajeng Pratiwi dengan NIM 2022-769. Next. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu ada tujuan dan pencapaian tujuan. Tujuan ini untuk menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain. Atau pernyataan ini menjelaskan bagaimana cara membuat laporan keuangan yang menyatukan semua data keuangan perusahaan yang saling mengendalikan, sehingga laporan keuangan memberikan gambaran yang jelas tentang keseluruhan kinerja dan posisi keuangan dari kelompok perusahaan tersebut. Yang kedua ada pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan paragraf di atas, maka yang pertama mensyaratkan entitas induk yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain untuk mencucikan laporan keuangan. Selanjutnya ada mendefinisikan prinsip pengendalian dan menetapkan pengendalian sebagai dasar konsolidasi. Yang ketiga, ada menetapkan persyaratan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dan pencapaian terakhir yaitu pernyataan ini tidak berhubungan dengan pernyataan akuntansi untuk kombinasi bisnis dan dampaknya dalam konsolidasi, termasuk goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis. Poin selanjutnya yaitu ruang lingkup. Yang pertama, pernyataan ini tidak berlaku untuk program imbalan pasca kerja atau program imbalan kerja jangka panjang lain yang diatur dalam PSAK 219 yaitu imbalan kerja. Artinya, aturan ini tidak mengatur tentang bagaimana perusahaan melaporkan kewajiban atau imbalan yang harus diberikan kepada karyawan setelah mereka pensiun atau berhenti bekerja. Poin selanjutnya ada entitas induk yang merupakan entitas investasi tidak menyediakan laporan keuangan konsolidasian jika entitas investasi disyaratkan untuk mengukur seluruh entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi. Artinya itu mengukur nilai berdasarkan harga pasar yang bisa berubah-ubah, maka laporan konsolidasi ini tidak diperlukan. Next. Selanjutnya ada pengendalian. Investor mengendalikan investasi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investasi. Investasi mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan ketika menilai apakah investor mengendalikan investasi. Investor menilai kembali apakah investor mengendalikan investasi jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari 3 elemen pengendalian. Dan yang terakhir, 2 atau lebih investor secara kolektif mengendalikan investasi ketika mereka harus bertindak secara bersama-sama untuk mengarahkan aktivitas yang relevan. Dalam kasus tersebut, karena tidak ada investor yang dapat mengarahkan aktivitas tanpa kerjasama dengan investor lainnya, jadi tidak ada investor yang secara individual mengendalikan investasi. Setiap investor mencatat kepentingannya dalam investasi sesuai dengan PSAK yang relevan. Seperti contohnya PSAK 111 berisi tentang pengaturan bersama, PSAK 228 berisi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, atau yang terakhir ada PSAK 109 yang berisi tentang instrumen keuangan. Selanjutnya
akan dibawakan oleh Mutia Hairunisa. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dengan materi persyaratan akuntansi, di mana entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Konsolidasi atas investi dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas investi dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas investi. Selanjutnya ada kepentingan non-pengendali, di mana entitas induk dapat menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian secara terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak dapat mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas, seperti transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Selanjutnya ada kehilangan pengendalian. Jadi, jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, di mana menghentikan pengakuan aset dan juga liabilitas entitas anak. Selanjutnya, mereka juga dapat mengakui sisa investasi apapun pada entitas anak, dan terakhir mereka dapat mengakui keuntungan atau kerugian. Next. Selanjutnya ada materi penentuan apakah entitas adalah entitas investasi, di mana entitas investasi adalah entitas yang dapat memperoleh dana dengan tujuan jasa manajemen investasi. Selanjutnya, investasi ini dapat bertujuan bisnisnya untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau dengan keduanya. Dan juga yang terakhir dapat mengukur dan juga mengevaluasi pada nilai wajar. Nah, selanjutnya juga ada karakteristik di mana entitas khusus yang harus dipertimbangkan entitas dalam menaksir apakah dirinya merupakan entitas investasi atau bukan. Alasannya yaitu memiliki lebih dari satu investasi, terus juga memiliki lebih dari satu investor, dan juga memiliki investor yang bukan merupakan pihak-pihak berelasi dari entitas, dan yang terakhir memiliki bagian kepemilikan dalam bentuk ekuitas atau kepentingan serupa. Nah, selanjutnya yaitu penentuan investasi pengecualian terhadap laporan keuangan konsolidasi, di mana kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 32, yaitu entitas investasi tidak mengkonsolidasi entitas anaknya atau tidak menerapkan PSAK 22 terkait dengan kombinasi bisnis ketika entitas tersebut memperoleh pengendalian atas entitas lain. Akan tetapi, entitas investasi mengukur investasi dalam entitas anak pada nilai wajar melalui laporan laba rugi sesuai dengan PSAK 55 yang tercantum. Terima kasih, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mutia. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mariska. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada lampiran A, yaitu berisi definisi istilah. Yang pertama itu ada kelompok usaha grup, itu merupakan entitas induk dan entitas anaknya. Yang kedua, aktivitas relevan, yaitu aktivitas investi yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil investi. Yang ketiga, entitas anak atau subsidiary, yaitu entitas yang dikendalikan oleh entitas lain. Yang keempat, ada entitas induk, yaitu entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas. Yang kelima, kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest, yaitu di mana entitas-entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Yang keenam, ada hak pencabutan atau removal rights, yaitu hak untuk mencabut kewenangan pengambilan keputusan yang dimiliki oleh pengambil keputusan. Yang ketujuh, ada hak protektif atau protective rights, yaitu hak yang didesain untuk melindungi kepentingan pihak pemegang hak protektif tanpa memberikan kekuasaan kepada pihak tersebut atas entitas di mana hak tersebut terkait. Selanjutnya itu ada entitas investasi atau investment entity. Yang pertama itu memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut
jasa manajemen investasi. Yang kedua, menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya. Dan yang ketiga, mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya yang substansial berdasarkan nilai wajar. Selanjutnya itu ada pengambilan keputusan atau decision making. Entitas dengan hal pengambilan keputusan yang merupakan prinsipal maupun agen untuk pihak lain. Selanjutnya ada laporan keuangan consolidation atau consolidated financial statement, yaitu laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas, induk, dan anak disajikan sebagai suatu entitas akademik tunggal. Selanjutnya ada kekuasaan atau power, hak yang ada saat ini yang memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan. Yang terakhir ada pengendalian atas investi atau control of an investi. Investi mengendalikan investi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mariska atas materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sally Marwanti. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada lampiran B, yaitu penilaian pengendalian. Nah, untuk menentukan apakah investor mengendalikan atau kontrol investi, investor menilai apakah investor tersebut memiliki seluruh hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada kekuasaan atas investi, yang kedua itu exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi, dan yang ketiga itu kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dan desain investi. Nah, ketika menilai pengendalian atas investi, investor mempertimbangkan tujuan dan desain investi untuk mengidentifikasi aktivitas relevan. Nah, bagaimana keputusan mengenai aktivitas relevan tersebut dibuat? Siapa yang memiliki kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas tersebut? Dan siapa yang menerima imbal hasil dari aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kekuasaan. Nah, kekuasaan ini tuh untuk memiliki kekuasaan atas investor harus memiliki hak yang ada saat ini yang memberikan investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan. Untuk tujuan penilaian kekuasaan hanya hak substantif dan hak yang tidak protektif yang dipertimbangkan. Nah, penentuan apakah investor memiliki kekuasaan itu bergantung pada aktivitas relevan, cara keputusan mengenai aktivitas relevan dibuat, dan hak investor dan pihak lain yang dimiliki dalam kaitannya dengan investi. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas relevan dan arah aktivitas relevan. Nah, bagi banyak investi, berbagai aktivitas operasional dan keuangan mempengaruhi imbal hasil investi secara signifikan. Nah, beberapa contohnya itu aktivitas yang bergantung pada keadaan dapat menjadi aktivitas relevan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, misalnya yang pertama itu ada penjualan dan pembelian barang atau jasa, lalu yang kedua itu ada pengelolaan aset keuangan selama umur manfaatnya atau termasuk saat gagal bayar. Selanjutnya itu ada hak yang memberikan investor kekuasaan atas investi. Nah, untuk memiliki kekuasaan atas investi, investor harus memiliki hak yang ada saat ini yang memberikan investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan. Hak yang memberikan kekuasaan kepada investor dapat berbeda antara investi. Nah, selanjutnya itu ada hak substantif. Nah, hak substantif ini penentuan apakah hak bersifat substantif memerlukan pertimbangan dengan memperhitungkan seluruh fakta dan keadaan. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu ada hak prospektif. Hak protektif. Hak protektif didesain untuk melindungi kepentingan pemiliknya tanpa memberikan kekuasaan atas investi yang terkait dengan hak tersebut. Nah, selanjutnya itu ada waralaba. Perjanjian waralaba yang investinya bertindak sebagai pewaralaba atau franchise seringkali memberikan pemilik waralaba atau franchise store hak yang didesain untuk melindungi merek waralaba tersebut. Perjanjian waralaba biasanya memberikan pemilik waralaba beberapa hak pengembalian keputusan berkenaan dengan operasional pewaralaba. Next.
Selanjutnya itu ada hak suara. Nah, hak suara itu seringkali investor memiliki kemampuan kini melalui hak suara atau hak serupa untuk mengarahkan aktivitas relevan. Investor mempertimbangkan persyaratan dalam bagian ini jika aktivitas relevan investi diarahkan melalui hak suara yang terdiri atas yang pertama itu ada kekuasaan dengan hak suara mayoritas. Nah, pihak mengendalikan keputusan dengan suara mayoritas. Nah, yang kedua itu hak suara mayoritas tapi tanpa kekuasaan. Yang ketiga itu kekuasaan tanpa hak suara mayoritas. Yang keempat itu pengaluran kontraktual dengan pemegang suara lain. Lalu yang kelima itu hak dari pengaluran kontraktual lain. Nah, yang keenam itu ada hak suara investor, yang ketujuh itu ada hak suara potensial. Nah, selanjutnya itu ada exposure atau hak atas imbal hasil variabel investi. Nah, imbal hasil variabel adalah imbal hasil yang tidak tetap dan memiliki potensi untuk bervariasi sebagai hasil dari kinerja investi. Nah, imbal hasil variabel dapat hanya positif, hanya negatif, atau positif dan negatif. Nah, selanjutnya itu ada hubungan antara kekuasaan dan imbal hasil. Investor dapat mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen dalam beberapa isu tertentu atau seluruh aktivitas relevan. Nah, ketika menilai apakah investor mengendalikan investi, investor tersebut memperlakukan hak pengambilan keputusan yang didelegasikan kepada agennya sama seperti saat dimiliki langsung oleh investor. Nah, selanjutnya itu ada prosedur konsolidasi. Yang pertama itu menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Nah, yang kedua itu menghapus atau mengeliminasi jumlah tercatat dari investi entitas induk di setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Nah, yang ketiga itu ada mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intrakelompok usaha terkait dengan transaksi atas entitas dalam kelompok usaha. Sekian dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sally atas materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Karisma Indah. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan lampiran C, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan ketika pernyataan diterapkan pertama kali, dan jika kemudian ketika amandemen tentang entitas investasi, penerapan pengecualian konsolidasi terhadap pernyataan ini pertama kali diterapkan, entitas hanya perlu menyajikan informasi kuantitatif. Selanjutnya ada untuk tujuan pernyataan ini, tanggal penerapan pertama kali adalah awal periode pelaporan tahun buku ketika pernyataan ini pertama kali diterapkan. Selanjutnya ada pada tanggal penerapan pertama kali entitas menilai apakah entitas tersebut adalah entitas investasi berdasarkan fakta dan keadaan yang terjadi pada tanggal tersebut. Selanjutnya, entitas investasi secara retrospektif menyesuaikan baik periode tahun buku terdekat sebelum tanggal penerapan pertama kali maupun ekuitas pada tanggal periode terdekat sebelumnya untuk perbedaan apapun antara yang pertama ada yang A, nilai tercatat sebelum dari entitas anak dan nilai wajar investasi dari entitas investasi pada entitas anak. Next. Selanjutnya ada investor menyesuaikan secara retrospektif periode tahun buku terdekat sebelum tanggal penerapan pertama kali, kecuali awal periode paling awal di mana penerapan paragraf ini praktis adalah periode berjalan. Jika demikian halnya, maka penyesuaian terhadap ekuitas diakui pada awal periode berjalan. Jika entitas investasi telah menghentikan atau kehilangan pengendalian atas investasi di entitas anak sebelum tanggal penerapan pertama kali pernyataan ini, maka entitas investasi tidak disyaratkan untuk membuat penyesuaian atas pencatatan sebelumnya pada entitas anak tersebut. Selanjutnya, jika pengukuran aset, liabilities, dan kepentingan non-pengendali investi tidak praktis, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 208, yaitu kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dan kesalahan, maka investor, yang pertama, jika
Jika investi merupakan suatu bisnis, maka investor menerapkan persyaratan PSAK 103C kombinasi bisnis sejak tanggal yang dianggap sebagai tanggal akuisisi. Yang B, jika investasi bukan merupakan suatu bisnis, maka investor menerapkan metode akuisisi sebagaimana yang dijelaskan dalam PSAK 103C, tetapi tanpa mengakui setiap goodwill untuk investi sejak tanggal yang dianggap sebagai tanggal akuisisi. Sekian yang saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Karisma atas materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Anissa Ajeng. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari Karisma, yaitu lampiran C. Yang dimana ketika tanggal yang dianggap tanggal akuisisi adalah lebih awal dari awal periode terdekat sebelumnya, maka investor mengakui sebagai penyesuaian terhadap ekuitas awal periode terdekat sebelumnya perbedaan apapun antara jumlah aset, liabilitas, dan kepentingan non-pengendalian yang diakui, dan juga jumlah nilai tercatat sebelumnya atas keterlihatan investor dengan investi. Selanjutnya, ketika tanggal investor terlibat dengan investi atau tetapi tidak memperoleh pengendalian sesuai pernyataan ini atau kehilangan pengendalian atas investi adalah lebih awal dari awal periode terdekat sebelumnya, maka investor mengakui sebagai penyesuaian terhadap ekuitas awal periode terdekat sebelumnya perbedaan apapun antara jumlah tercatat sebelumnya atas aset, liabilitas, dan kepentingan non pengendali dan juga jumlah kepentingan investor dalam investi yang diakui. Selanjutnya, tanggal pengendalian sesuai dengan pernyataan ini diperoleh adalah setelah tanggal efektif PSAK 227, yaitu lapor keuangan, konsolidasian, dan laporan keuangan tersendiri. Maka investor menerapkan persyaratan dalam pernyataan ini untuk seluruh periode di mana investi secara retrospektif dikonsolidasikan. Poin selanjutnya yaitu referensi untuk periode terdekat sebelumnya. Yang dimana jika entitas tidak menyajikan informasi komparatif yang disesistikan itu apa? Ulang. Poin selanjutnya yaitu referensi untuk periode terdekat sebelumnya. Yaitu jika entitas tidak menyajikan informasi komparatif yang diestimasikan untuk periode manapun yang lebih awal, maka seluruh referensi untuk periode terdekat sebelumnya dibaca sebagai periode komparatif disesuaikan yang disajikan paling awal. Jika entitas menyajikan informasi komparatif yang tidak disesuaikan untuk periode manapun yang lebih awal, maka entitas mengidentifikasi secara jelas informasi yang tidak disesuaikan, yang menyatakan bahwa hal tersebut telah disajikan dengan dasar yang berbeda dan menjelaskan dasar tersebut. Poin selanjutnya yaitu referensi terhadap PSAK 109. Jika entitas menerapkan pernyataan ini tetapi belum menerapkan PSAK 109, yaitu instrumen keuangan, maka setiap referensi dalam pernyataan ini untuk PSAK 109 dibaca sebagai referensi untuk PSAK 239, yaitu instrumen keuangan pengukuran. Poin selanjutnya itu penarikan, yaitu pernyataan ini menggantikan pernyataan terkait dengan laporan keuangan konsolidasian dalam PSAK 227, yaitu laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Anissa atas materinya. Sekian dari kelompok kami, materi presentasi tentang PSAK 110. Terima kasih kepada Bu Natali dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.